sebuah proses yang terintegrasi dalam sebuah sistem sosial. Yang pertama yaitu ada kekuasaan organisasi. Kekuasaan organisasi merupakan wewenang yang diberikan seseorang untuk melakukan sesuatu tindakan atas dasar kepentingan organisasi. Adapun menurut Greenberg dan Baron 1995, kekuasaan organisasi didefinisikan sebagai kapasitas untuk mengubah perilaku dan sikap pihak lain berkaitan dengan cara yang dikehendaki oleh organisasi. Kekuasaan organisasi mempunyai peran pada berbagai fungsi seperti restrukturisasi, alokasi sumber-sumber, pemantapan performance karyawan, membangun standar-standar, prosedur, dan strategi usaha. Yang kedua ada sumber-sumber kekuasaan organisasi. Pada dasarnya, kekuasaan organisasi tidak datang dengan sendirinya, namun ditinjau dari aspek manajemen. Kekuasaan muncul dari struktur organisasi, di mana struktur menyediakan pola hubungan yang stabil, logis, jelas, dan rasional. Struktur organisasi merupakan peta alur kerja yang mendeskripsikan tanggung jawab, hak, dan kewajiban, serta sistem balas jasa dalam organisasi. Yang ketiga ada sosialisasi budaya. Menurut Robbins pada tahun 1998 mengatakan bahwa sosialisasi merupakan proses adaptasi karyawan terhadap budaya yang diciptakan oleh organisasi. Sosialisasi budaya terdiri dari dua tahap pokok. Yang pertama, pembelajaran. Tahap pembelajaran adalah waktu di mana karyawan belajar tentang pola kehidupan organisasi. Karyawan mempelajari berbagai aturan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas serta pola perilaku organisasional. Yang kedua, adaptasi. Tahap adaptasi merupakan waktu di mana karyawan sudah melakukan penyesuaian terhadap sistem keorganisasian. Yang keempat yaitu membangun budaya yang kuat. Pada dasarnya, budaya akan membentuk karakteristik serta membangun kepercayaan organisasi. Menurut Hickman dan Silva pada tahun 1984 mengemukakan bahwa terdapat 3 langkah dalam mendorong budaya yang sukses, yaitu komitmen, kompetens, dan konsistensi. Komitmen merupakan perjanjian karyawan terhadap eksistensi organisasi. Kompetensi merupakan kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas dalam rangka tujuan-tujuan organisasi. Dan konsistensi merupakan kemantapan untuk secara terus-menerus berpegang pada komitmen dan kemampuannya sebagai karyawan yang bertanggung jawab terhadap kelangsungan organisasi. Dan yang kelima yaitu lingkungan dan adaptasi. Menurut Chapman dan Karen pada tahun 1994 menyatakan bahwa sebuah pengaruh besar pada budaya internal perusahaan adalah lingkungan eksternal. Karena itu, budaya perusahaan harus dapat menjadi dasar dalam menyikapi lingkungan eksternal. Adaptasi. Adaptasi merupakan kemampuan dari sistem organisasi untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya dengan mendayagunakan potensi sumber daya yang dimilikinya. Menurut SPU pada tahun 1996 menegaskan bahwa organisasi harus melakukan adaptasi dalam kaitan dengan kelangsungan hidup untuk menjadi lebih baik, khususnya terhadap perubahan yang cepat dan terus-menerus. Demikian video pembelajaran mengenai implementasi budaya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.